Halo, ketemu lagi dengan aku, Suster Peti. Kali ini aku mau bagiin tutorial tentang bagaimana cara mendaftar untuk ikut ujian RN atau ujian perawat di Amerika. Nah, jadi karena waktu itu aku daftarnya lewat New York State, jadi ini aku kasih tutorialnya untuk daftar lewat New York. Nah, kita ketik New York Board of Nursing. Dia akan muncul seperti ini, kemudian kita klik Register Professional Nurse. Sesudah itu, layarnya akan muncul seperti ini. Kita scroll pelan-pelan ke bawah. Ada License of Requirements. Nah, di sini kita klik. Akan muncul seperti ini. Kita pilih yang paling bawah, Applying for Licensures as a RN. Kita klik. Nah, di sini ada jalur 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau yang pertama itu lulusan sekolah perawat di New York, yang kedua lulusan yang bukan di New York, yang ketiga itu yang udah punya license di bukan di luar New York, yang keempat buat buat yang mau daftar lewat Kanada, um, yang sekolah di Kanada, yang kelima ini adalah buat teman-teman yang daftar yang sekolahnya bukan di US. Jadi kita pilih nomor 5. Setelah itu ada 1, 2, 3 langkah. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah complete New York State's required coursework. Jadi ini mandatory course. Jadi mereka itu mengharuskan semua aplikan untuk ikut ujian atau punya sertifikat mandatory course infections control dan child abuse. Nah, jadi dia seperti ini ya. Nah, kita buka klik link yang ini akan muncul seperti ini. Nah, di sini dia banyak apa training providersnya. Kita scroll ke bawah, scroll lagi ke bawah, akan ada choosing a provider. Jadi ini adalah buat kayak agen-agen gitu ya, yang menyediakan course ini. Nah, kita klik di sini, dia akan muncul. Ada, kalau kita scroll ke bawah, banyak sekali di mereka punya agennya. Nah, ini aku akan kasih tutorial sesuai dengan pengalaman aku. Aku waktu itu pilihnya Access Continuing Education. Klik yang ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi, ini dia infection control harganya $30, child abuse harganya $30. Kita buka satu persatu ya. Nah, yang infection control ini seperti ini, kita scroll ke bawah. Nah, kalau teman-teman mau enter course, klik yang ini. Teman-teman mau langsung ujian, klik yang ini. Kita coba dari enter course ya. Jadi ini course-nya itu ada 4 jam. Jadi semuanya teori, nanti teman baca satu persatu. Baca satu persatu, udah gitu. Setelah baca satu persatu, kok balik lagi. Nah, baru ujian, take the exam. Nah, ujiannya itu seperti ini. Ini akan ada penjelasannya di sini ya. Kita pilih jawaban, kemudian klik create test. Ini nanti teman-teman baca satu persatu. Kemudian kita scroll ke bawah, dia ada 20 soal. Scroll lagi ke bawah, scroll lagi ke bawah. Nah, yang paling bawah ini ada informasi tentang teman-teman. Nah, kalau biasanya kalau kita yang di luar US itu nggak punya social security number, jadi isinya 00 aja. Tanggal lahir, terus profesinya apa, kita pilih yang registered professional nurse. Registered professional nurse, kemudian license in New York State, no, karena kita baru mau ujian kan. Kemudian state of residence, pilih negara kita.
Kemudian grade test, nanti akan langsung muncul tesnya, hasilnya lulus atau enggak. Kalau misalnya enggak lulus, kalau mau ujian lagi harus bayar $30 lagi. Jadi pastikan teman-teman pahami teorinya dulu, baru ujian. Kemudian kita ke child abuse. Sama aja kayak yang tadi, enter course. Sesudah enter course, pilih teori-teori yang mau kita pelajari, kemudian langsung ke tes. Tesnya juga sama kayak tadi, tapi yang ini 15 soal. 15 soal, sama kayak tadi juga, social security, tanggal lahir, profesi, license in New York atau enggak, kemudian state of residence, grade test. Nanti pada akhir semuanya itu akan ada pembayaran. Nah, teman-teman jangan lupa karena ini kalau ujiannya nilainya tidak lebih dari 80%, itu akan dihitung gagal, dan kalau mau ikut ujian lagi akan bayar $30 lagi. Jadi pastikan untuk pahami teorinya dan setelah itu ujian. Nah, itu untuk langkah pertama. Nah, teman-teman, ini adalah contoh sertifikat daripada mandatory course yang tadi itu. Ini adalah contohnya ya, yang dari child abuse. Ini ada semua informasinya, nama, ada nomor social security, ada tanda tangan si CEO-nya, kemudian ada tanggal lahir kita. Nah, ini teman-teman jangan lupa di screenshot, di save, biar nanti teman-teman bisa lampirkan kirimkan ke emailnya New York State. Untuk langkah yang kedua itu adalah submit form untuk pendaftaran. Kita coba ya. Nah, dia akan muncul seperti ini, ada 5 langkah. Saya anjurkan buat teman-teman mengisinya dari nomor 1 sampai nomor 5 itu langsung selesai. Karena buat teman-teman yang nggak punya social security, kalau berhenti tengah jalan, terus teman-teman mau login ulang, nggak bisa karena harus loginnya pakai nomor social security. Jadi aku anjurkan untuk isinya langsung dari 1 sampai nomor 5. Kita coba satu persatu ya. Jadi ini jangan asal-asal diisi aja supaya teman-teman semuanya paham. Dibaca dibaca satu persatu, kemudian bikin application. Ini aku coba isi biar teman-teman tahu gimana contoh-contoh pertanyaannya. Kemudian tanggal lahir. Ini contoh ya. Kemudian country-nya itu katakanlah aku orang India. Orang India. Kemudian namanya Sarah. Nama lengkapnya Sarah. Siapa lagi nih? Terus alamatnya di ini dari 1, 2, 3 ini alamatnya kalau misalnya di sini masih kurang buat isi alamatnya bisa pindah ke nomor 2, nomor 3. Kode posnya, kemudian katakanlah non-US state. Oh, jadi ini kan kota. Jadi ini ada pilihan ya. Kalau misalnya kayak kita Indonesia nggak ada di sini, outside US aja. Gitu. Kemudian personal. Kemudian phone numbernya isi nomor telepon. Misalnya 62-834-721 misalnya ya. Kemudian emailnya nah, setelah itu cek ulang udah benar-benar diisi semuanya dengan tepat karena ini adalah
personal informasi, nanti namanya ini akan muncul di nama teman-teman di license-nya. Continue aplikasi. Oh, ini. Nah, masuk ke langkah ketiga, udah ada di sini teman-teman udah dapat aplikasi ID. Nah, ini yang ketiga ini panjang, ada 5 lembar. Nah, dia tanya pertanyaannya banyak, sekali, diisi satu persatu, di submit, kemudian pokoknya diisi sampai 5 ya, 5 lembar. Ini ada 5 lembar. Bisa nggak sih kita buka? Oh, ini dia. History, moral character, examinations, education, experience, additional information. Jadi semuanya dipertanyakan di sini ya. Teman-teman isi satu persatu. Setelah itu nanti dia review and sign, kemudian payment. Nah, itu langkah kedua. Yang ketiga adalah credential verified. Ini adalah mengisi form untuk membuktikan bahwa kita itu adalah lulusan dari sekolah keperawatan. Tapi ada terbagi dua pilihan. Yang pertama adalah kalau misalnya kita mau memverifikasi kita punya pendidikan lewat CGFNS, kita bisa login atau daftar lewat link ini atau teman-teman mau telepon ke sini. Atau opsi yang kedua adalah kita download form 2F sama form 3F. Setelah kita download, kita kirim ke sekolah kita untuk diisi, dan kemudian sekolah akan kirimkan ke di New York State ini. Kita isi satu persatu ya. Contohnya ini form 2F. Tadi aku udah buka di sini. Contohnya ini 2F ini adalah diisi oleh sekolah kita. Tapi untuk lembar pertamanya yang isi adalah kita sendiri. Kita isi masing-masing. Sebelum kita isi, kita harus baca dulu ini instruksinya 1, 2, 3, pahami masing-masing. Kemudian isi, tanda tangan, kemudian isi tanggalnya. Nah, di lembaran yang kedua ini adalah diisi oleh pihak sekolah. Kemudian ini ada instruksi buat pengembalian data ya. Nah, kemudian setelah ini form 2F, ada lagi form 3F. Form 3F ini adalah license kita praktek keperawatan kita di luar US. Contohnya seperti ini. Jadi mungkin STR ya buat teman-temannya sekarang. 3F ini form 3F namanya. Ada instruksinya di sini 1, 2, dibaca baik-baik, kemudian diisi lembar pertama, tanda tangan, kemudian taruh tanggalnya. Setelah itu kirim ke tempat institusinya, dan mereka akan isi lembar kedua, dan ini ada instruksi buat pengembalian berkas-berkas ini. Jadi untuk pengembalian form 2F sama 3F ini langsung dikembalikan oleh pihak yang menandatangani lembar kedua. Jadi kalau misalnya kayak saya waktu itu lembar kedua sama 2F sama 3F diisi oleh universitas tempat saya kuliah dulu di UNAI. Di UNAI yang isi, setelah mereka isi, mereka kembalikan ke New York State di alamatnya di sini, dan dilampirkan ijazah dan transkrip saya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, di mana bahasa Inggrisnya itu ditranslate oleh translate tersumpah, kemudian dimasukkan ke dalam amplopnya UNAI, dan setelah diisi ke amplopnya itu mereka akan stempel di amplopnya dan dikirimkan langsung oleh pihak yang mengisi lembaran ini ke alamat ini. Itu untuk langkah ketiga, dan semua langkah sudah kita bahas 1, 2, dan 3. Tinggal menunggu verifikasi dari pihak New York State-nya. Selamat mencoba.